IPK Semarang. Bapak Ibu, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang manajemen kolaboratif kelas inklusif. Apa itu kelas inklusif? Bapak Ibu, di layar sudah ada tulisan, ya? Bisa membaca? Silakan salah satu untuk membacakan. You must be the change you wish to see in the world. Ini adalah definisi dari inklusi, berasal dari inclusion atau pencakupan, dan include. Include itu kata kerja, di kata kerja termasuk di dalamnya include. Kemudian inklusif itu apa? Merupakan filosofi pendidikan, bukan istilah atau kebijakan atau legalisasi dalam pendidikan. Ya. Inklusif adalah filosofi tentang cara hidup dengan perbedaan. Cara hidup dengan perbedaan, belajar dari perbedaan dan belajar dengan perbedaan. Bisa mendefinisikan adalah hadir, ya. Kita harus hadir. Hadir yang dimaksud adalah hadir di dalam kelas panjenengan masing-masing, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah present. Kemudian di lingkungan ramah anak itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran adalah lingkungan yang mendukung keragaman murid. Jadi murid itu tidak sama. Kolaborasi dalam pendidikan. Nah, sepertinya nanti Bapak Ibu sudah ada pandangan ya, inklusif yang seperti apa. Nah, sekarang coba panjenengan refleksi diri, kira-kira di kelas panjenengan adakah anak-anak yang butuh perhatian khusus yang dikategorikan sebagai anak-anak inklusif? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Di kelas saya itu ada 2 anak atau 3 anak itu sangat berbeda dengan teman sekolahnya yang lain. Saat pelajaran dimulai, anak itu malah asik main sendiri, dongeng sama temannya. Dikasih tugas suruh menulis, tidak mau menulis. Kalau saya mendekati, saya lebih keras lagi, malah nangis. Padahal maksud saya itu mau membimbing dia. Cara menulis itu bagaimana begini. Dan anak itu apa bisa dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus? Terima kasih Bu, itu dari saya. Yang bertanya Bu Lestri, ini di kelas 4 itu ada salah satu anak yang juga berbeda dengan teman-teman yang lainnya, di mana anak tersebut itu jikalau ditanya itu pasti jawabnya nggak nyambung gitu. Terus jika disuruh nulis, dikasih tugas, itu dia juga asik menggambar sendiri. Apakah itu termasuk anak berkebutuhan khusus dan bagaimana cara untuk mengatasinya, Bu? Untuk kelas 1 ini saya temukan ada anak yang kalau disuruh menggambar kayak bangun datar, persegi atau segitiga, itu dia langsung duduknya melorot langsung ke bawah meja. Dan ada juga anak yang sangat aktif sekali. Kalau sudah selesai itu dia maunya gerak ke sana ke sini, kadang mengganggu temannya. Itu apakah termasuk anak yang ABK dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Atif, kemudian Bu Nazir dan Bu Ima terkait dengan apakah anak yang mempunyai karakter berbeda dari temannya, tadi yang kelas 3 suka menangis, kemudian yang kelas 1 hiperaktif, dan yang kelas 4 itu pendiam, itu apakah bisa dikategorikan sebagai anak ABK atau berkebutuhan khusus atau disabilitas? Ya, seperti kategori yang tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa kategori disabilitas. Kalau hiperaktif itu masuknya ke penyandang disabilitas mental, ya. Kemudian bagaimana cara pendekatan kita, ya, sebagai guru? Pertama kita harus tahu latar belakang anak tersebut, ya, dengan pendekatan kepada orang tua atau keluarga. Karena ada beberapa murid yang ikut neneknya atau saudaranya, kita lakukan pendekatan. Kira-kira apa penyebab anak tersebut menjadi seperti itu? Ya. Kemudian penanganannya bagaimana? Penanganan kita adalah dengan hati. Ya, pendekatannya adalah dengan hati, bekerjalah dengan hati. Ya. Selain yang tadi saya sampaikan, kalau melihat kelebihan anak tersebut, kita jangan melihat kekurangannya, tetapi melihat kelebihannya. Mungkin ada bakat-bakat terpendam yang belum terkeluarkan. Ya. Saya kemarin di BPKTK itu juga mencurhatkan tentang anak saya sendiri. Kebetulan anak saya itu dulu, anak yang nomor 2 itu apa ya? Bakatnya tidak terlihat, akan bisa tidak terlihat, bahkan nilainya di bawah KKM. Tetapi dengan guru menemukan bakatnya, menemukan kelebihannya, sehingga anak tersebut bisa berprestasi. Ini PR-nya Bapak Ibu guru. Kemarin sudah pelatihan dengan Pak Korwil. Ada beberapa kategori gaya belajar, ada visual, audio visual, ada
kinestetik. Mungkin anak yang hiperaktif itu gaya belajarnya dengan kinestetik. Ya. Monggo Pak Tegar bisa berbagi pengalaman. Mungkin anak yang di kelasnya itu akademisnya kurang, tapi olahraganya berbakat. Silakan Pak. Terkait dengan anak yang ABK tadi ya, yang terutama pada saat anak itu di pembelajaran di dalam kelas terutama bisa dikatakan beban dari teman yang lain, tetapi ada kalanya juga memang selama saya ajar kelas sampai kelas 6 itu anak yang kurang di dalam pembelajaran terutama kelas malah dianya berprestasi dalam bidang olahraga. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ya benar tadi yang disampaikan Pak Tegar. Jadi anak yang akademisnya kurang itu bukan berarti dia tidak berbakat di bidang lain. Kita eksplor anak tersebut ya. Kita lakukan pendekatan dengan hati. Kemudian lakukan kunjungan. Nanti saya akan membuat jadwal ini. Jadwal kunjungan guru ya. Kunjungan guru ke rumah. Mungkin tidak hanya ke rumah anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetapi secara berkala panjenengan ada komunikasi dengan orang tua. Nanti dibuat buku kunjungan. Saya juga akan menyarankan panjenengan semua di kelas masing-masing ya, sebagai tidak lanjut ini nanti memilih sahabat sekolah dasar dari salah satu anak putra dan putri. Selanjutnya memilih sahabat kelas ya, sahabat kelas bisa dari A dan B, putra dan putri, dengan teman sejawat. Kadang ada murid itu yang tidak berani bercerita dengan guru, tetapi ia berani bercerita dengan temannya. Silakan nanti ditunjuk satu anak putra, satu anak putri sebagai sahabat kelas. Dan Pak Nur, berlayar kapal menuju dermaga. Kompas petunjuk arah tujuan. Bersama kita bangun budaya, refleksi dan data jadi pegangan. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan KPKK ini sudah kita selesaikan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.